Hello, 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 hello. Welcome, welcome. Selamat sore dan selamat datang di Spotlight Talk. Ini saya perhatiin ada 19 peserta ya baru ya. Halo semuanya, selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sore hari ini untuk bergabung dan juga join sama diskusi kita yang pastinya bakal seru sekali seperti yang dilihat di layar. Judulnya Designing a Mindset. Perkenalkan, nama saya Dea. Saya akan menjadi moderator untuk sore hari ini. Sambil kita menunggu teman-teman yang lain, peserta yang lain juga join, saya langsung pengen mengundang, karena sudah gak sabar banget nih, pengen mengundang speaker kita yang I believe he's already done his 10,000 hours, udah jadi expertise di bidangnya, ya gak sih? Saya langsung sambut aja Mas Yasep Hanedi. Halo Mas Yasep, atau biasa disapa Mas Yose, Mas Yose ya Mas ya? Selamat Halo, pagi Mas Yose. selamat pagi. Di Jerman Selamat masih sore pagi buat ya? teman-teman di Indonesia. Ya, selamat sore buat teman-teman yang baru bergabung juga. Gimana nih Mas? Di sana udah libur dong hari Sabtu ya? Ya, sekarang hari libur weekend. Di Jerman masih Tapi lockdown? perasaan sih udah 2 bulan nih libur terus rasanya karena di rumah full. Sekarang udah bener-bener jadi the new normal katanya ya buzzword sekarang. Iya benar. Udah harus kerja di rumah seperti kita sekarang ya, mau nggak mau obrolan ngopi kita itu harus via online sekarang ya. Mas Yase, kita kan mau ngobrolin panjang nih soal desain mendesain, tapi sebelumnya kenalan dulu dong. Mhm. Mas Yase ini, kalau kita lihat dari poster-poster teman-teman juga yang udah bergabung, pasti juga udah lihat sedikit tentang Mas Yose, ya ini beliau ini adalah senior designer di sebuah perusahaan sepatu yang siapa yang nggak kenal sama Adidas, ya nggak sih? Nah, tapi apa sih, Mas, sebenarnya job title yang benerannya itu emang bener-bener udah jadi apa ya, product designer yang handal banget di Adidas atau gimana sih? Coba bisa cerita lebih lanjut nggak sih tentang jobnya itu Han- sendiri? Handal ini agak bingung ya konteksnya, tapi ya kurang lebih senior designer itu tugasnya yaitu create produk sama tim. Jadi saya punya tim lagi, punya tim kecil. Terus saat ini saya pegang kategori khusus yaitu basketball dan court. Jadi itu coverage semua basketball sama kalau court di sini maksudnya bisa ada tenis di situ, ada training juga di situ, ada indoor juga di situ gitu. Jadi Oh, jadi hampir ya semua. masing-masing kita bagi-bagi tugas untuk segmen-segmen tertentu gitu. Oke, oke. Gitu. Jadi supervisor gitu ya buat desainnya ya? Karena tadi Supervising, membawahi semua. supervising juga, tapi saya designing juga gitu. Jadi Oke. karena Way before sebelum udah menjadi seorang desainer sekarang, kita nanti pastinya bakal lebih lanjut lagi, kita pengen ngulik tentang masa lalunya Mas Yose ini. Karena pasti sebelum jadi sekarang pasti udah pernah melalui segala macam kerikil-kerikil dulu dong, pasti dong, ya kan? Nah, itu yang pengen kita ya cari lumayan sampai tahu. sekarang juga masih banyak kerikilnya. Tapi kan masih makin gampang gitu, udah off-road gitu jalannya, ya nggak sih? Mungkin kita sambil kita juga nanti you gonna walk us through with the PowerPoint juga dengan slides-nya juga. Tapi saya juga mau sambil tanya-tanya nih. Mas Yose tuh kalau jauh sebelum jadi desainer sebenarnya memang udah lama nggak sih udah tahu itu jadi passionnya itu sejak kapan? Dari kelas 2 SMA kayaknya ya, sudah saya pengen jadi desainer gitu. Walaupun saat itu minim informasi, jadi saya nggak tahu mau kemana, terus terang. Jadi ya saya cari-cari sendiri, akhirnya ketemu pendidikannya pun ya jadinya agak-agak kebetulan jadinya. Saya cuma tahu dulu dari tabloid otomotif dulu suka langganan gitu. Terus ada rubrik satu auto design namanya. Nah di situ ada yang suka kirim-kirim gambar hasil desainnya sama deskripsinya sedikit gitu. Nah salah satunya nyantumin dari ITS Surabaya. Itu satu-satunya pendidikan desain yang saya tahu saat itu gitu. Oh di sini ternyata ada nih di ITS Surabaya. Ya udah saya incer di situ. Tapi saya nggak tahu tuh kalau tesnya harus ke sana karena tes masuk seni rupa dan desain itu kan harus tes langsung karena ada tes gambar dan segala macam. Saya taruh itu di UMPTN pilihan pertama, jeng-jeng. Ya otomatis Berarti jauh buyar sudah itu. memang udah
emang udah suka desain dan suka seni ya berarti ya, udah suka gambar. Iya, kurang lebihnya begitu. Nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lagi deh soal itu. Oh ya, saya juga mau Benar-benar. ngucapin selamat datang sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung dan mau Mhm. mengingatkan if you missed the first minute of the video, tadi ada loop video yang kita putar, itu adalah Mhm. aturan mainnya kita nanti kalau teman-teman ingin join the discussion, pengen ikutan ngobrol juga, pengen nanya-nanya sama Mas Yose, bisa tentunya, tapi ada beberapa hal tentunya yang perlu diperhatikan ya, karena kita kalau main Zoom ini emang ya agak-agak tricky ya nggak sih Mas? Nah, jadi nanti teman-teman jika ingin bertanya, bisa cek di bagian participant list-nya, ada list partisipan, di situ ada, kalau teman-teman di desktop ya, menggunakan laptop, bisa teman-teman klik tombol raise hand. Nah, itu diangkat tangannya. Karena sekarang kondisinya teman-teman semua sedang di-mute dan juga dimatikan videonya. Nah, jika ingin bertanya, nanti akan diberikan kesempatan dengan mengklik tombol raise hand. Dari situ teman-teman bisa pilih mau ikut ngobrol atau nanya via video call kayak sekarang, bisa di turn on, videonya dihidupin, atau nanti via chat juga bisa, gitu ya. Tapi sebelum itu, kita mau dengar langsung nih dari Mas Yose tentang cerita hidupnya nih. Ya Mas ya? Cerita Udah hidup. siap Mas? Oke, siap. Nanti kita bakal ngobrol. Oke, silakan Mas Yose. Oke, sekali lagi selamat pagi dari sini atau selamat sore buat teman-teman di waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat menyimak obrolan kita bersama Spotlight Talk untuk 1 jam ke depan. Semoga bisa sedikit memberi manfaat dan ada yang diambil dari pembicaraan kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Yarsep Hanedi, atau lebih akrab dipanggil Yose. Saat ini saya bekerja sebagai senior designer di Adidas. Dan kebetulan nih tahun ini saya genap 1 dekade bersama Adidas, 10 tahun. Jadi saya mulai bergabung itu tahun 2010. 6 tahun pertama saya habiskan di Ho Chi Minh City, Vietnam. Terus sejak 4 tahun yang lalu saya mulai pindah ke Jerman di kantor pusat. Dan sampai saat ini tinggal di sebuah kota kecil bernama Erlangen. Itu sekitar 7 km dari kantor pusat. Kantor pusat Adidas itu namanya Herzogenaurach, nama daerahnya. Kalau yang belum tahu. Ya mungkin itu sedikit tentang saya. Mungkin saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, saya sendiri kuliah dulu asli lulusan Indonesia. Saya berkuliah di ITENAS, Institut Teknologi Nasional Bandung, jurusan desain produk atau industrial design. Terus ya kebetulan saya waktu itu stumbling aja untuk sampai dapat ya seperti saya cerita tadi, saya minim sekali informasi saat itu untuk pendidikan desain produk atau desainer. Jadi benar-benar stumbling, cari-cari sampai akhirnya ada saudara saya yang kuliah di ITENAS waktu itu. Terus dia bilang, oh di ITENAS ada nih jurusan desain, cobain aja. Jadi saya cobain tuh banyak tuh beberapa jurusan desain. Ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung juga. Tapi awalnya saya dengar nih banyak nih teman-teman dari ITS juga nih. ITS tuh dulu inceran saya pertama itu. Jadi salam buat teman-teman di ITS. Mungkin berikutnya. Nah, saya mulai gila sepatu itu karena dulu saya obses sama skateboard. Jadi dulu saya aktif banget main skateboard. Dari SMA udah kenal skateboarding. Terus pas kuliah di ITENAS, dengan iklim tanah Bandung yang iklim skateboardingnya bagus banget waktu itu, akhirnya ya udah lanjut lagi tuh. Saya tergila-gila skateboard sampai saya menunda kelulusan hanya untuk skateboard. Dan waktu itu saya saking aktifnya saya bentuk organisasi namanya ITENAS Extreme Sports sama teman-teman sekalian. Terus kita ajukan proposal sampai akhirnya kita bisa dapat space di kampus. Mungkin kita salah satu kampus pertama yang punya skatepark di kampus saat itu. Jadi
ya cukup menyenangkan, dan dari situ kecintaan saya sama sepatu tumbuh, karena saat itu sepatu skate itu sangat mahal dan susah didapat. Jadi ya mungkin slide berikut. Pengen DIY sendiri ya berarti. Ya akhirnya ya itu, I always wanted to design my own skate shoes gitu. Jadi Dari entah kesempitan kenapa, sorry kenapa? Dari satu kesempitan datang sebuah kreativitas gitu. Ya Bisa mungkin sendiri, bikin sendiri. ya mungkin karena dari dulu juga saya saking senangnya sama sepatu, jadi dulu kalau misalnya dekat-dekat lebaran nih, masih suasana lebaran nih, saya dulu kalau minta sepatu lebaran, saya nggak mau sepatunya ngasal. Jadi kadang saya minta sama orang tua beliin sepatu, terus sepatu pilihan saya biasanya they can't afford. Jadi saya lebih pilih, oke, saya tahun ini nggak usah beliin sepatu, tapi uangnya somehow tahun depan gitu ya, biar saya dapat yang saya mau gitu. Saking pengennya dulu. Jadi ya dari situlah passion saya di dunia footwear itu tumbuh gitu. Berikut. Nah, sekitar tahun 2013 gitu ya, kalau nggak salah, setelah lulus, saya mulai cari-cari nih. Saya pengen tahu-tahu ada kesempatan di Villa. Saat itu mereka base di factory di Bandung, namanya daerah industrial gitu, di daerah Kopo. Nah, udah nggak ada pikir panjang, saya langsung apply di sana, dan alhamdulillah diterima. Walaupun saat itu saya nggak ada knowledge sama sekali ya soal desain sepatu, karena terus terang dan desain produk di Indonesia sangat general gitu. Jadi nggak ada yang spesifik. Nah, disinilah saya beruntungnya, karena ini lokasi studio dan ini ada di pabrik, saya benar-benar belajar tuh build up knowledge-nya di situ gitu, sebagai profesional designer. Jadi saya punya kesempatan untuk terekspos langsung dari nol sampai proses manufacturing saya sampai shipping. Jadi benar-benar kesempatan langka, walaupun terus terang pahit. Jadi saat itu sebagai ya masih muda banget, baru lulus gitu ya, dengan idealisme tinggi, sementara harus menyesuaikan diri dengan apa ya namanya ya, ritme aplikasi yang sangat monoton, terus terang. Dan saya tinggal jauh dari sana, jadi tiap pagi saya harus bangun sekitar jam 5 gitu ya. Sementara teman-teman saya masih ngontrak bareng sama teman-teman, ada yang masih kuliah, ada yang masih ngurusin tugas akhir gitu. Sementara saya udah harus bangun subuh-subuh, mandi, di Bandung yang masih dingin saat itu, naik mobil jemputan gitu. Jadi, tapi ya kalau mau cerita pahitnya, mungkin di situ kali ya, kesempatan belajar, tapi ya ada part yang emang harus di-endure gitu. Tapi ya, itu sebuah fondasi yang cukup kuat buat saya untuk benar-benar paham gimana sih issue making, proses desain, dan lain-lain. Dan setelah mungkin sekitar 2,5 tahun gitu ya, saya mulai terbakar nih. Hey, karena saat itu saya cuma bekerja dengan satu orang design director, dia orang Korea waktu itu. Jadi cuma kita berdua nih di ruangan itu. Walaupun 90% kerjaannya saya yang, semua dirty work-nya saya yang ngurusin gitu ya. Tapi kok dia kayaknya sangat well paid gitu. Itu juga yang ngebakar saya saat itu. Hey, I need this opportunity gitu. Jadi itu yang strategi saya berikutnya apa gitu. Nah, mungkin kalau kita bicara soal designing mindset itu, saya mulai dari sana sih gitu. Saya ingin setara dengan orang ini. Jadi fondasi saya di sana saat itu. Itu yang bakar saya terus tumbuh mungkin. Jadi kalau ditanya siapa inspirasinya, itu salah satunya kali ya, Mas? Kalau dibilang inspirasi enggak.
ya benchmark kali ya. Saya Motivasi. one day I'll be in that position gitu. Mungkin itu kali. Fair enough, fair enough. Next slide. And look at where you are. Nah, saat itu saya mulai cari nih ya. Saya rasa saya punya cukup bekal sedikit gitu. Saya pengen level up gitu. Tapi sepertinya saat itu kesempatan di sana nggak ada lagi ya. Jadi ya udah saya cari yang lain. Waktu itu mungkin saya cerita sedikit. Jadi saat proses sebelum pindahan saya ke Eagle, saya sempat ada interview buat Reebok Indonesia waktu itu. Jadi saat itu Reebok masih perusahaan sendiri. Saat ini Reebok udah dibeli sama Adidas. Tapi saat itu mereka punya development center di Indonesia. Nah, mereka lagi cari desainer. Saya apply. Mereka tertarik dengan portofolio saya, terus diskusi sampai ke titik diskusi fee atau salary. Nah, di titik itu saya coba, hey, saya desainer juga, maksud saya apply buat posisi desainer nih, bukan operator ya gitu, atau jadi saya waktu itu pasang harga rata-rata desainer gitu, dan mereka no, we don't do that here. Mungkin soalnya itu persepsi yang saya tangkap waktu itu gitu. Kalau di Indonesia kita nggak bayar desainer kayak gitu loh. Jadi oke, kalau gitu saya nggak mau. Sampai akhirnya ada negosiasi sedikit lah dengan Eagle yang saat itu, ya makanya akhirnya saya bergabung dengan Eagle gitu. Nah, saat itu mulai saya kenal dengan teamwork yang lebih besar karena ada design team di situ. Terus kreatif role-nya juga lebih meningkat karena perusahaannya lebih kecil dan jadi interkoneksinya itu lebih kompleks juga karena mereka nggak punya manufacturing. Kalau sebelumnya itu lebih dekat dengan manufacturing. Terus satu lagi ini juga local markets yang sesungguhnya karena Eagle benar-benar pemain lokal dari awal gitu. Jadi di situ saya belajar gimana memahami local market. Nah, di sini juga saya coba bangun portofolio dan knowledge soal footwear design dan footwear business in general gitu. Next one. Nah, setelah sekitar 2,5 tahun saat itu saya pengen level up lagi karena ya terus terang saya masih harus cari ilmu baru gitu, saya rasa gitu, saya masih kurang nih gitu. Akhirnya saya ada kesempatan bergabung dengan Oshkosh, itu brand sepatu khusus anak-anak. Jadi mereka jual apparel dan footwear juga. Nah, ini dunia baru nih, segmen baru yang sebelumnya mungkin ada waktu saya di Fila atau di Eagle, tapi itu hanya segmen kecil gitu. Sementara ini company yang benar-benar fokus di segmen ini gitu. Oh, ini kesempatan bagus nih buat saya gitu. Dan mereka marketnya internasional saat itu. Jadi mainnya itu Thailand sama Australia. Jadi kita juga punya tim di Thailand. Jadi saat kita present, kita kenalkan produk segala macam, itu ada tim internasionalnya di sana gitu. Dan di situ juga saya belajar memahami niche markets gitu. Itu kan market yang sangat spesifik gitu ya. Dan premium saat itu untuk sepatu anak cukup mahal. Jadi gimana sih caranya masuk di segmen itu dan memaintain customer untuk tetap setia sama produknya gitu. Dan ya cukup menyenangkan. Terus berikutnya, misi saya saat itu masih tetap pengen sampai ke titik saat ini gitu. Jadi dari awal saya udah punya visi untuk pengen somehow
saya ada di Herzogenaurach atau di Portland. Saya nggak tahu brand apa saat itu. Pokoknya saya mau ke Mekahnya footwear industries gitu. Kebayangnya saat itu begitu aja gitu. Jadi sejak waktu di Eagle, saya udah coba self marketing nih, bangun portofolio. Saat itu mungkin Corvot ya yang baru masih berkembang, itu belum zaman sosial media yang intens saat ini gitu. Ya, saya dulu bergabung sama komunitas-komunitas online gitu, desainer-desainer sepatu yang punya interest sama, terus kita sharing apa namanya, desain, sketsa gitu, terus kita punya namanya Kicks Guide dulu, saya juga suka ikutan begitu. Jadi gimana caranya kita gabung ke komunitas internasional, bagian dari self marketing itu gitu. Karena saat ini saya ngerasa banyak banget platform yang bisa dipakai ya, apalagi sosial media sangat, Instagram saat ini wah masif sekali gitu, source buat berbagi portofolio gitu. Dan itu sangat bermanfaat gitu. Next. Oke. Mungkin Mas Yose, mungkin sampai di situ dulu, kita tangguhkan dulu ceritanya Mas Yose, karena ini menarik banget sebenarnya. Cuma kita juga mungkin pengen dengar feedback dan juga suara dari teman-teman yang udah hadir, which is di countingnya udah sekitar 33 orang nih, termasuk kita ya. Harusnya udah banyak nih yang jadi apa ya, mungkin ada teman-teman yang bertanya atau ingin komentar atau pengen cerita sendiri pengalamannya sendiri yang juga mungkin sudah lama bekerja di bidang desain juga. Lagi-lagi saya ajak teman-teman untuk please join in, silakan kalau mau ikut dengan cara teman-teman bisa klik tombol raise hand ya. Raise hand, nanti kita akan pilih dari teman-teman yang udah angkat tangan, dan nanti bisa mulai kasih tahu namanya siapa, terus juga asalnya dari mana, cerita sedikit soal background-nya, kerjanya di mana, aktivitas sehari-hari, dan juga, udah bikin dokumentasi sendiri Mas Yose. Dan juga baru cerita nanti atau komentar atau mau nanya apa ya, saya persilahkan. Tapi sambil nunggu teman-teman nih Mas, tadi kan ceritanya udah panjang soal gimana caranya kita bisa level up, terus juga gimana caranya kita bisa melalui semua stepping stones yang ada sampai akhirnya kita bisa berani untuk jualan gitu, untuk self marketing. Nah, sebelum sampai ke tahap oke, gue pede sama desain gue dan akhirnya here we go, here I come kayak gitu, itu saya pengen nanya gimana sih thought prosesnya Mas Yose waktu itu sampai akhirnya bisa ngerasa ya gue berani, meskipun gue ceritanya ini mungkin desainer lokal lah ya, karena kan masih banyak yang punya mindset seperti itu, unfortunately, yang ngerasa ya apa sih gue, desain gue kayak belum sekeren itu deh gitu. Ada nggak sih dulu perasaan-perasaan kayak gitu sebelumnya? Sih saya nggak pernah punya perasaan seperti itu. Saya ngerasa saya desainer aja gitu, bukan desainer lokal atau bukan desainer nasional. Saya seorang desainer. Jadi ya mungkin buat teman-teman sekalian itu yang penting sih. Saya kemarin juga sempat kita ada kayak coffee chat juga waktu saya mudik kemarin di Bandung. Terus kita ngobrol sama beberapa teman di so-called brand lokal. Ya di situ saya encourage teman-teman sekalian ke sana. Hey, kamu cuma bikin sebuah brand gitu. Kamu bangun brand, bukan brand lokal atau bukan brand internasional. Simply you build a brand gitu. Jadi nggak perlu mengkotak-kotakan diri. Kamu orang lokal, kamu orang luar gitu. Saat kamu kotakkan diri sebagai saya desainer lokal dan kamu hanya di sana aja gitu. Mungkin itu kali. Berarti lebih fokus ke kreatifnya itu ya, lebih ke sisi kreativitasnya, instead of mungkin lebih mikirin oh ya kita pemain lokal atau kita pemain luar kayak gitu. Memang harus fokus ke kreativitasnya itu sendiri ya, ke desainnya ya Mas ya. Iya, karena ya jualan kita ya kreativitas kita, terus bukan paspor kita gitu. Jadi nggak ada urusan gitu kamu dari mana, tapi yang kamu jual ya kreativitas. Mungkin itu sih.
jauh sebelum Mas masuk ke beberapa perusahaan-perusahaan tadi yang disebutkan, ada nggak sih apa ya? Yang tadi kan saya nanya motivasi atau inspirasi gitu. Sebelumnya waktu masih kelas 2 SMA, sebelum masuk ITENAS nih, apa yang jadi motivasi Mas Yose? Karena kan dulu kan mungkin belum kayak sekarang kita bisa riset sendiri, siapa nih yang desainer yang keren yang bisa kita look up to gitu kan. Kalau zamannya dulu ya udah ini banget di zaman sekarang ya. Jauh sebelum corona menyerang ya. Dulu Mas Yose gimana riset dan juga mungkin kayak cari tahu tentang itu atau juga inspirasinya tuh dari mana? Saya nggak pernah juga mikirin sampai sejauh itu. Tapi saat itu yang saya tahu pasti gitu, saat itu waktu SMA, saya ngerasa untuk urusan pendidikan cukup berantakan ya saat itu. Saya ngerasa gitu. Saya cuma punya satu bidang yang saya sangat suka, tapi nggak ada tempatnya gitu. Karena saya suka gambar nih. Tapi seolah di pendidikan Indonesia kan kalau kamu suka gambar atau kamu punya ide-ide kreatif gitu, kayak seolah nggak punya tempat di pendidikan umum gitu. Mungkin itu sih. Jadi saya cari, hey, saya suka ini, saya suka bidang ini, kemana ya? Saya harus kemana gitu. Itu sih poinnya. Jadi ya saya waktu itu juga nggak sangat minim informasi soal designer as profession, nggak ada juga saat itu gitu. Tapi saya cuma coba cari tahu gimana ya saya biar bisa hal yang saya suka ini bisa jadi masa depan saya gitu. Lebih ke sana sih sebenarnya. Dari hobi itu nggak ada satu yang spesifik gitu, misal saya ada look up seseorang gitu. Terus terang nggak juga sih saat itu. Nah, ini nyambung nih, udah ada yang bertanya, nanti saya bacain ya. Dari Dedet Tuanda, mungkin ini agak missing dari aturan lainnya nih. Langsung aja dia nanya di chat, tapi nggak apa-apa kita bacain ya. Dari Dedet Tuanda, katanya Bang Yose mau nanya dong, profesi desainer kan sangat spesifik nih. Nah, gimana dukungan keluarga? Nah, benar nih, gimana dukungan keluarga dan orang tua saat memutuskan profesi menjadi seorang desainer. Apalagi mindset masyarakat Indonesia sukses itu diukur dari profesi-profesi yang lebih common gitu. Dokter ya kan, insinyur ya kan. Kalau sekarang tukang tambang minyak ya kan. Gimana teman? Ya, keluarga. Alhamdulillah sih saya kedua orang tua saya nggak pernah push saya untuk spesifik di bidang tertentu gitu. Ya, itu yang benar-benar saya sangat syukurin. Itu support paling besar yang saya miliki, ya itu mereka nggak pernah memaksakan diri. Oh, kamu begini, kamu begitu. Mereka benar-benar percayakan saya buat cari profesi yang saya. Bahkan saya dulu wanti-wanti saat saya masuk sekolah desain gitu ya. Saya ingat waktu itu orang tua saya ngantar saya waktu di Jakarta ke KJ. Dalam rangka stumbling pendidikan desain gitu. Saya sempat ikut tes di IKJ. Saat itu 98 itu lagi rame-ramenya demo kalau nggak salah. Nah itu tim Taman Ismail Marzuki itu pokoknya udah berantakan banget lah, udah kayak tempat pemujaan gitu karena banyak anak-anak seni kan di situ. Ada yang bikin kayak sajen-sajen, terus pokoknya terus terang papa saya waktu itu bilang, waduh kamu mau kuliah di sini, kampus apaan ya gitu. Ada sih kekhawatiran sedikit gitu, tapi cuman gitu aja, dia nggak, hey kamu jangan ambil kuliah apaan ini, saya nggak ngerti. Terus terang orang tua saya dan keluarga besar saya semua berlatar belakang engineer, orang teknik gitu. Dan pilihan kedua saya waktu UMPTN juga teknik mesin, karena itu yang saya lihat sehari-hari gitu. Oh ada om saya, ada bapak saya, jadi cuman mereka nggak push saya untuk spesifik di bidang yang mereka ini. Itu sih. Oke. Rezeki juga ya, berarti emang punya supportive circle, punya supportive sistem dari keluarga sendiri tuh emang rezeki banget, dan nggak semua orang bisa punya privilege itu ya. Kalau saya kalau punya itu trust, bukan masalah support
dana atau apa ya, terus terang ada masa-masa yang cukup berat gitu saat saya masih kuliah gitu untuk bayar uang kuliah segala macam. Pernah satu titik saya harus papa saya harus nyetir dari Surabaya ke Bandung hanya buat nganterin saya uang, pernah gitu. Buat bayar uang praktikum. Terus gimana dong? Ya berarti bagus banget udah ada support yang kokoh dari keluarga itu udah enak banget. Nah ini gimana Mas, ada saran nggak buat teman-teman di luar sana yang pengen ngejar mimpinya tapi mungkin bukan jalan yang umum gitu, tapi emang jalan yang beda daripada umumnya dan keluarga tuh udah menentang, ada advice-nya nggak buat teman-teman harus ngapain? Ya kalau buat saya sih kalau emang ingin mendengarkan ingin patuh pada orang tua ya patuhi gitu, nggak ada salahnya juga gitu. Tapi kalau emang yakin dengan pilihannya buktikan gitu. Jadi fokus dan serius juga di bidang yang misalnya mereka nggak setuju misalnya, tapi kita tetap pengen di situ tuh ditunjukkan dengan dengan dedikasi dan kerja keras gitu. Tunjukkan kalau hey one day I will get there gitu. Tapi jangan ya tetap sih sama orang tua tuh nggak ini gitu. Jadi kalau emang mau patuh sama orang tua, ikutin, nggak ada salahnya juga gitu. Karena ridho Tuhan juga sama ridho orang tua gitu. Tapi kalau emang rasa gue bisa nih gitu, hanya orang tua ini hanya butuh diyakinkan, tunjukkan dan fokus juga di sana gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Oke, jadi ya memang ada baiknya komunikasi ya, dilancarin dulu sama orang tua. Kalau emang pengen banget, harusnya juga orang tua bisa ngelihat kegigihan anaknya gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Teman-teman, lagi saya ingetin nih kalau pengen nanya, terus juga mau langsung tatapan langsung sama kita, juga nggak apa-apa. Nanti raise hand dulu, tombol dihidupin, dan bisa di turn on, dihidupin juga kamera dan videonya ya. Sementara itu saya baca lagi ya Mas Yose pertanyaan lain. Ini soal desain kali ini. Kalau Mas Yose kan tadi mungkin desainnya karena pengen banget punya sepatu itu, jadi ya udah deh aku bikin sepatu sendiri gitu ya. Jadi dari sebuah kesempitan gitu ya. Nah kalau ini dia nanya dari France, halo Kak, saya mau nanya gimana caranya menentukan sebuah inspirasi untuk sepatu yang pengen kita desain. Nah mungkin inspirasi pada umumnya saat ngedesain Mas Yose tuh gimana? Dapat inspirasi dari mana aja biasanya? Inspirasi sih bisa dari mana aja, tapi kalau designing ini beda sama seni murni gitu ya, beda sama art. Tugas desainer itu menjembatani art dan art dan dunia nyata lah gitu. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba come up dengan tiba-tiba saya kepikiran begini, pokoknya sepatunya begini, nggak gitu. Designing itu banyak perhitungan di situ gitu. Tapi dieksekusi dengan sisi taste artistik gitu. Tapi semua keputusan-keputusan itu ada hitungannya gitu. Jadi benar-benar ada risetnya sebelumnya, terus ada ada pendalaman soal kebutuhannya seperti apa, akan dijual kemana, siapa yang pakai. Semua itu kita jawab, itu yang tugasnya desainer di situ gitu. Jadi desainer nggak melulu come up dengan sebuah tiba-tiba saya kepikiran begini, jeng-jeng jadi nggak gitu loh. Okay. Now that reminds me, tadi kan cerita Mas Yusuf belum sampai ke Adidas nih. Kalau sekarang kan udah sampai di Adidas, gimana tuh ceritanya bisa sampai di Adidas dan akhirnya bisa jadi desainer di Adidas? Karena kan pasti juga ada term and condition yang harus dicapai juga kalau kita ngedesain di sebuah perusahaan kan ya. Nah mungkin bisa dilanjutin sedikit ceritanya nih Mas. Boleh. Soal Adidas. Iya, ya sekitar 2010 pertengahan gitu lah ya. Ya itu tiba-tiba saat itu saya udah mulai sampai ke titik 2,5 tahun ya. Siklus saya 2,5 tahun saat itu. Aduh, saya harus kemana lagi nih gitu. Tapi saya udah gencar tuh selling portofolio saya segala macam. Tiba-tiba saya dikontak sama
design director dari Adidas gitu. Hey, gue tertarik nih sama portofolio lu, mau nggak gabung sama kita gitu. Kita lagi set up bisnis model baru waktu itu di Ho Chi Minh City, Vietnam. Oke, saya bilang. Waktu itu di Southeast Asia udah, di Asia Tenggara udah banyak ya headquarternya Adidas, kantor-kantornya Adidas. Tiap negara ada kalau kantor Adidas, tapi untuk desain studio nggak ada. Di saat itu ya baru pertama kali ada di Asia Tenggara ya di Ho Chi Minh, karena itu setup model baru gitu. Ya udah, saya langsung oke, why not gitu. Saya belum pernah keluar negeri saat itu, nggak tahu apa-apa soal Vietnam. Saya tahu Vietnam cuma dari film Rambo doang. Ya udah, mereka kasih akomodasi, tiket, berangkat. Saya ke Ho Chi Minh City. Terus langsung ketemu mereka, ngobrol. Saya minta mereka extend 3 hari. Saya pengen tahu kotanya seperti apa, terus suasananya seperti apa gitu ya. Terus saya ya saat itu terus terang Ho Chi Minh City masih kayak 10 tahun di belakang Indonesia gitu. Jadi kayak masuk mesin waktu gitu. Tapi saya lihat oke, ini tantangan baru gitu ya. Why not, saya coba. Udah resmi gabung sama Adidas saat itu. Sampai sekarang ya. Iya. Terus apa dong yang bikin Mas Yose tuh yakin banget kayak yes, this is the next step, selain karena wow, this is Adidas gitu. Ya balik lagi ke impian saya sebelumnya gitu, karena setiap dulu saya sering mempertanyakan cita-cita saya. Saya pengen jadi desainer sepatu kan gitu cerita awalnya nih. Tapi ya setiap titik perjalanan itu saya perbarui lagi cita-cita saya gitu sampai ke ultimate-nya either saya ada di Herzogenaurach atau di Portland. Saat itu impian saya begitu gitu. Jadi nggak sekedar oke, saat saya di Eagle saya desainer sepatu. Saat saya di Villa juga gitu. Waktu di Oskos juga gitu. Tapi what kind of designer itu yang saat itu saya refresh terus, saya perbarui terus gitu. Mungkin ya buat teman-teman ya sampai ke titik tertentu nih mungkin perbarui terus cita-citanya gitu. Jadi nggak mentok gitu. Nggak berhenti di zona nyaman ya, Iya, zona nyaman. Tapi saat corona gini harus di zona aman. Bener. Oke, lanjut lagi Mas, silakan. Oke, ini ya begini suasana di Adidas. Suasana kerja saya mungkin saat ini kita di kantor pusat itu ada sekitar 5.000 sampai 7.000-an kali ya karyawannya. Jadi it's huge company gitu. Dan ya suasana, tapi karena bisnis model kita sangat fresh gitu ya, kita set up bisnis model yang di perusahaan yang seraksasa itu, tapi gaya kita gaya startup gitu. Jadi sangat intens, terus apa ya namanya, interaksinya cepat gitu. Jadi alhamdulillah bisnis model yang saat itu saya bergabung di Vietnam saat ini jadi bisnis model terbesar dengan buat Adidas gitu. Jadi ya saya cukup bangga sih dengan pencapaian itu gitu. Karena saat itu saat awal bergabung juga Adidas lihat saya dan tim saat itu bukan siapa-siapa gitu. Siapa sih ini tim kecil di Vietnam sana gitu, base di pabrik saat itu, ngapain nih mereka gitu. Terus sampai saat ini sekarang kita jadi bisnis model utama yang diterapin ke semua bisnis unit lain gitu. Itu pencapaian yang saya rasa well, I'm quite proud of it gitu. Itu di pojok kanan kalau mau lihat itu bisa jadi. Saat itu ada David Beckham lagi ngobrol. Jadi kita sering undang atlet-atlet atau endorser kita buat kayak sharing cerita soal pengalaman mereka. Itu ditontonin tuh sama karyawan semuanya. Lumayan saya sempat salaman sama Bang Beck. Okay, the perk of working in a big huge company like Adidas gitu ya pasti. Dan mungkin buat teman-teman di Indonesia nih penting juga kalau dilihat di pojok kiri bawah tuh beberapa teman-teman
orang Indonesia yang kerja di headquarter. Dan kita spread out di berbagai bidang. Jadi bukan hanya di sana. Kebetulan di sana cuman baru saya, terus ada satu lagi teman di Vietnam, terus ada teman di finance, ada teman di manufacturing, ada di development, sports marketing, jadi macam-macam. Ada di HR juga. Jadi ya jadi ini aja, jangan batasi diri hanya lihat visi sebagai orang Indonesia kerja di Indonesia gitu. Mungkin perlu juga itu buat teman-teman. Ngomongin soal itu, Mas, tadi kan juga apa ya? Tapi kan mungkin Mas Yasin bukan bagian dari marketingnya ya. Tapi ada nggak sih perbedaan designing buat local market kayak perusahaan kayak Eagle yang which is memang pemain lokal besar sama Adidas gitu? Ada nggak sih, Mas, perbedaannya? Perbedaannya sih buat saya ngerasanya satu aja, percaya diri. Confidence-nya. Karena itu mindset awal itu kita brand lokal, market kita begini. Kita selalu underestimate market lokal. Kita selalu underestimate, orang Indonesia tuh nggak sanggup beli beginian. Gitu. But in fact, sebenarnya masalah sanggup beli dan tidak itu sangat bias sebenarnya. Jadi, if you can encourage people beli gitu, udah itu selesai gitu. Saat lu berhasil menanamkan brand lu di kepala orang, walaupun dia nggak punya duit, dia cari duit gitu. Tapi makanya banyak perusahaan so-called lokal susah berkembang untuk jadi perusahaan internasional karena mindsetnya lokal gitu. Saat menyebut mindset lokal itu ya di situ bikin batasan polis lain sendiri gitu. Hey, this is local market, this is us gitu. Kita nggak usah step up ke sana, kita nggak usah begini. Jadi yang muncul hanya batasan-batasan. Menurut saya, Eagle misalnya, atau brand-brand lokal, mereka bisa bidik pasar internasional, kenapa enggak gitu. Karena terus terang, Indonesia itu jadi dapurnya hampir semua brand footwear dunia gitu. So, kurangnya di mana gitu. Karena marketnya yang sangat besar ya. Ya, market kita gede, orangnya banyak, punya duit, dan sangat konsumtif. Jadi apa yang kurang juga? Pede doang gitu sebenarnya di sana. Itu penilaian pribadi ya, tapi ya menurut saya sih ke sana. Karena toh Adidas tetap nomor 1 di Indonesia. Ini kelihatan nggak sih? Boleh lanjut lagi, Mas? Oh, lagi minum. Oke, sambilan ini saya juga mau mau ngumumin karena bakal ada bukan ngumumin tapi ngumuminnya nanti. Mau bilang kalau soal giveaway buat teman-teman yang udah join, kemarin kan juga kalian otomatis terdaftar ke dalam giveaway kita ya untuk Spotlight Talks pertama ini. Tapi akan diumumkan di akhir dari obrolan kita hari ini. Jadi tungguin aja, dan buat teman-teman yang lain yang pengen bertanya, sok atuh silakan. Bisa raise your hand, klik tombol raise hand, atau juga bisa langsung aja ke chat deh kalau gitu deh, kalau nggak mau repot ya, via video call bisa via chat aja. Kita tungguin sampai di akhir. Jadi tunggu juga pengumumannya ya. Penasaran kan siapa yang dapat sepatu baru? Oke, silakan Mas. Oke, ya ini beberapa karya. Mungkin yang merah ini sepatu pertama saya di Adidas. Jadi saya merasa perlu saya tampil ini. Wow, oke. Ya, sampai sekarang masih saya keep. It looks familiar. Ini juga beberapa produk yang pernah saya bikin. Jadi, nah, saya ingat waktu itu salah satu alasan mereka rekrut saya karena saya udah bangun portofolio yang komplit itu sejak waktu saya di Villa, di Eagle sama Oskos, semua scope-nya beda-beda dan range-nya sangat luas. Jadi itu salah satu pertimbangan mereka untuk ngajak saya bergabung waktu itu. Jadi ya akhirnya saya juga punya kesempatan. Saya saat ini nggak spesifik
saya maunya desain briefnya yang begini aja gitu, karena saya cuma pahamnya bagian ini gitu. Karena saya merasa saya punya range portfolio yang cukup lebar gitu di berbagai jenis footwear, jadi saya bisa terima brief apa aja gitu. Ini berikut ini beberapa model paling baru nih yang baru rilis. Ada basketball di situ, ada running. Nah, kalau mau apa namanya ya, ini versi yang saya pegang sih buat sebagai desainer gitu. Yang pertama yaitu designer as career. Jadi pandang profesi ini sebagai jenjang karir yang serius gitu. Jadi bukan sebagai mungkin ini cuman desain cuma gambar-gambar doang gitu. Jadi ya gue coba deh, kayaknya enggak apa ya namanya, tapi it's a serious career gitu. Jadi fokus juga dengan tujuan gitu. Terus creativity ini modal utamanya, aset utamanya. Jadi ya terus asah gitu, terus peka dengan lingkungan, dengan ini nyambung ke berikutnya itu culture ya, peka dengan kebudayaan dan lingkungan kita sehari-hari gitu. Karena tugasnya desainer ya absorb semua culture itu gitu. Karena in the end produk kita akan dilempar ke mass. Jadi saat itu saat itu nggak connect dengan culture-nya, ya produk kita gagal gitu. Nah, yang terakhir yaitu community. Menurut saya ini penting banget gitu. Jadi bangun networking yang bagus, terus saling support, dan itu bakal ya berimpact bagus buat kita sebagai seorang desainer gitu. Ini mungkin ke slide berikutnya. Ini yang ini nyambung juga kali ya ke ini pada pertanyaan lagi dari Dede Tuanda yang juga dia nanya soal itu sih Mas. Jadi Bang Yose mau nanya soal lagi, untuk menjadi salah satu talent di global brand, value atau etos kerja seperti apa yang harus kita punya? Which is yang udah dijelasin tadi kayaknya ya. Harus punya porsi at least ya. Ya itu porsinya saya sih, dan ya mungkin bisa teman-teman pakai juga gitu. Saya rasa ya sebagai seorang desainer ya penting sih yang 4 itu gitu. Jadi ya mungkin itu bisa diambil. Nah, hubungannya dengan yang terakhir tadi community ini, ya di situ saya kepikiran untuk bangun networking di Indonesia saat itu. Ini waktu saya masih di Eagle saat itu, saya coba kontak beberapa teman, siapa lagi sih yang seprofesi sama saya gitu. Karena terus terang saat itu profesi desainer sepatu siapa yang dengar, siapa yang tahu gitu saat itu. Bahkan saya ke komunitas industri sepatunya Indonesia gitu, saya sampai lupa namanya apa. Saya coba tanya waktu itu mereka lagi ada event, ada nggak sih info soal siapa orang Indonesia yang berprofesi di bidang ini, karena saya pengen bangun networknya gitu. Mereka nggak tahu. Yang mereka tahu cuman investor, pabrik ini di mana, terus siapa pemiliknya, terus supplier ini, supplier itu. Oke, kalau gitu saat itu saya juga terbakar nih. Hey, profesi ini dianggap nggak ada di Indonesia, jadi bahkan pemilik-pemilik pabrik di Indonesia pun nggak lihat orang Indonesia sebagai sumber talent kreatif gitu. Wah, ini ada yang salah nih gitu. Jadi udah saya coba kontak beberapa teman yang saya tahu. Ada teman namanya Ardi waktu itu di Specs. Saya ingat waktu itu Facebook saya di blog di kantor, jadi Adi, ayo kita bikin sesuatu lah, bikin kayak grup gitu, komunitas gitu. Akhirnya kita come up dengan Indonesia Footwear Designer ini. Akhirnya lumayan sekarang, nggak tahu berapa ya. Banyak banget sekarang yang gabung di komunitas ini. Dan akhirnya kita tahu nih, ada banyak orang-orang yang ada di bidang ini. Walaupun saat ini grupnya cukup bias ya, karena ada yang sekadar suka sepatu, ada yang kerja di manufacturing gitu. Tapi setidaknya kita ada networking nih
yang setidaknya udah ke arah yang saling support gitu. Nah dari situ ngomong-ngomong soal community, ya, sorry Mas, kenapa? Ya ini saya mau lanjut slide berikutnya sih. Mungkin kalau ada kalau ada pertanyaan. Ya enggak. Ngomong soal community, ini tadi ada yang bilang juga seberapa penting sih community bagi desainer atau secara luas di bidang lain yang mempengaruhi karir kita? Karena ini dilemanya juga nih Mas. Saat ini banyak orang yang suka ngambil ide saat kita bertukar pikiran. Jadi idea stealer, idea theft. Itu gimana Mas? Kalau Mas ya saya pernah nggak ngalamin dicuri idenya? Iya, yang namanya nyuri sih ya nggak bisa kita kontrol sih. Tapi mungkin balik lagi ke fondasi awal kita, jualan utama kita itu kreativitas gitu. Jadi ya kreativitas itu datang dari pikiran kita. Jadi pikiran kita nggak bisa dicuri orang gitu. Jadi ya oke lah, anggap misalnya kita punya ide satu gitu ya, diambil orang, tapi mungkin kita bisa generate ratusan lainnya gitu. Ya, karena ya bukan rahasia lagi gitu. Kadang kita rilis hari ini gitu ya, minggu depan kopiannya udah bertebaran di mana-mana gitu. Cuman ya itu faktor yang nggak bisa kita ini. Tapi community di sini bukan hubungannya dengan curi-curian ide menurut saya gitu. Gimana caranya kita saling support gitu. Makanya tujuan berkomunitasnya apa dulu gitu. Ya, harusnya jadi support system ya, bukan yang malah saling menjatuhkan. Iya. Oke, kita kasih kesempatan nih buat yang pengen nanya, udah ada yang raise hand nih, kepada Mbak Indah Haryani. Boleh, silakan Mbak, mau video call atau mau apa nih, mau chat? Halo, selamat sore. Boleh sebutin nama, asal, sama aktivitas hari-harinya apa Mbak? Aktivitas hari-harinya sekarang di depan Zoom aja lah, pokoknya meeting sana-sini gitu. Mbak Syose, apa kabar? Kangen nggak sama Jakarta? Baik, alhamdulillah. Wah, lumayan kangen banget. Sekarang Jakarta ya, maaf ya, saya kangennya sama Bandung. Oh, jadi nggak pernah ngerasain gimana rasanya tinggal di Jakarta ya, macet-macetnya sama udara-udaranya gitu? Oh, lumayan. Iya Mas, aku tuh penasaran sih sebenarnya ya. Kan biasanya kalau teman-teman desainer, walaupun nggak cuman sepatu gitu kan, biasanya pada punya yang paling favorit yang udah didesain tuh kayak apa sih? Terus selama ini selama karirnya Mas Yose tuh udah ngeluarin berapa desain gitu? Penasaran aja sih sebenarnya gitu. Sesimpel itu aja sih nanyanya, cuman pengen kenalan aja. Salam dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Mbak Indah. Mau langsung dijawab Mas ya? Silakan. Sebenarnya nggak ada yang nggak bisa saya bilang berapa banyak gitu ya, karena nggak pernah saya hitung juga. Tapi ya mungkin salah satu yang berarti banyak banget dong. Ya kurang lebih. Tapi yang salah satu yang paling berkesan itu ya sepatu merah yang tadi pertama itu, karena itu benar-benar kayak apa ya, benchmark banget buat karir saya sama apa namanya, hey finally gitu saya bisa desain sepatu dengan 3 stripes gitu. Itu keren sih. Sorry, mau nempelin lagi nggak apa-apa ya Mbak Dea. Itu asli, itu keren banget. Itu biasanya itu dikeluarinnya tahun berapa Mas? Masih ada yang jual nggak? Kalau mau nyari sekarang gitu kira-kira atau gimana? Aduh, kayaknya kalau di forum-forum reseller kali masih ada ya. Itu 2011 kali ya itu keluarnya. Itu masuknya ada jenis-jenis tipe sepatunya ya kayak klasik atau dogmart atau kayak gitu, kayak apa gitu? Iya, di footwear bisnis itu ada macam-macam segmentasinya gitu. Ada model dengan berbagai macam fungsi dan spesifik target marketnya gitu. Oh, oke. Gitu. Ya, untuk kategori sih ya bisa dibilang in general itu kategorinya maksudnya lifestyle gitu. Kayak kenal gitu, jadi kayak out of topic gitu.
Keren. Mbak Dia, monggo dilanjutin yang lainnya, soalnya nanti kalau saya dikasih spot mulu nggak selesai-selesai nanyanya. Nanti yang lain nggak kebagian. Terima kasih Mbak Dea, Mas Yarsep. Sukses Sama-sama. selalu. Makasih Mbak Indah. Oke, maksudnya kita mungkin lanjut ke chat kali ya, udah numpuk. Ternyata pada pengen nanya di ujung-ujung. Saya bacain ini ya, ini ada Ari Wibowo, lah, bukan pemain sinetron. Bang, dulu tahun 2013 pernah buat brand sepatu di Bandung, sempat kolaborasi sama brand lain dan vendor di Bandung. Mau nanya nih, gimana caranya mempertahankan desain kita di pasaran? Maksudnya mungkin supaya desainnya awet ya, tapi bukannya desain itu selalu ada terus harusnya ya? Iya, agak bingung nih saya. Gimana tuh? Mempertahankan desainnya di pasaran maksudnya apa ada hubungannya demand di pasaran yang lagi tren atau tren saat ini gitu mungkin? Nah ini dia sih. Atau sekarang footwear bisnis itu saya juga kurang kita paham main di wilayah fashion sih. Jadi mau nggak mau kita harus sensitif dengan demand-nya pasar, tren seperti apa gitu. Mau nggak mau karena produk ini emang masuknya di wilayah itu. Ini bukan kayak jualan obat nyamuk gitu ya, karena kebutuhannya ada nyamuk, you need this specific item gitu. Tapi saat lu nyemplung di bidang yang ada ratusan opsi di sana, ya mau nggak mau harus stand out gitu. Ya salah satu caranya ya marketing gitu kan. Tapi ada banyak faktor juga di situ. Nggak melulu desain bisa jualan sendiri gitu. Jadi bener-bener lain cerita kalau kayak sedang jualan obat nyamuk aja susah sekarang gitu. Ada yang semprot, ada yang bakar, ada yang colok di listrik, macam-macam gitu. Apalagi bidang yang ya sangat sensitif dengan tren dan pergeseran selera. Gitu. Style. Nah, ngomong-ngomong soal itu nih Mas, ini juga ada yang nanya nih dari Ranggi Harit Sprivana. Dia bilang, Adidas kan global brand yang menyuplai seluruh dunia. Nah, untuk menyesuaikan culture dan demand, tadi saya ngomong soal demand ya, culture dan demand suatu area atau bahkan negara, gimana caranya memproyeksikan desain yang kita launch itu sesuai dengan consumer demand di suatu market yang mau kita sasar, gitu. Katanya dari Ranggi, dari Mojokerto. Ada nggak sih Mas, kayak harus nyesuaiin khusus sama demand pasar gitu? Ya, karena kita bagi nih marketnya, karena kita ngurusinnya market global gitu ya, jadi masing-masing market juga punya spesifik market masing-masing dengan kajian market masing-masing juga gitu. Nah nanti masing-masing negara nih punya input nih ke regionnya gitu, misalnya Asia Pasifik mereka punya input sendiri, mereka sum up lagi nih, akhirnya semua infonya itu ngumpul di kita nih. Nah, kita desainer juga influence knowledge kita dan asah kemampuan kita menganalisa marketnya dan tren. Kita juga lakuin riset sendiri. Kita bikin nih garis besar nih akan seperti apa nih desain koleksi kita untuk tahun ini. Setelah itu kita cocokin nih sama kebutuhan demand marketnya. Akhirnya kita come up dengan full range. Nah, nanti setelah desainnya jadi, kita bangun ceritanya. Soalnya kalau global brand itu kita juga punya budget untuk menginfluence market gitu. Jadi bukan melulu kita lihat arahnya ke sana terus kita ikut ke sana, enggak. Karena kita punya kemampuan untuk menginfluence market, kalau mereka ke sana kita tarik ke sini bisa gitu. Mungkin itu bedanya. Jadi kita harus kuat dulu nih sama cerita kita, terus nggak melulu kita lepas dengan cerita kita sendiri, tapi benar-benar main di wilayah itulah gitu. Demand-nya seperti ini, cerita kita begini, gimana caranya itu nyambung. Nah, setelah full range koleksi kita ada nih, kita undang nih masing-masing market. Mereka datang spesifik ke kita, lihat, akhirnya mereka kayak kayak belanja deh gitu.
Jadi kita buka nih toko globalnya, gitu. Nih, kita punya sekian koleksi, lu pilih deh nih yang cocok sama masing-masing region lu gitu. Nah, dari situ mereka baru mulai. Jadi banyak prosesnya untuk sampai ke market masing-masing gitu. Harus riset dulu lah berarti intinya ya. Ya, Biar bisa seperti saya dicocokin bilang dan tadi, juga desainer bukan melulu come up dengan tiba-tiba pengen bikin beginian tanpa data, tanpa apa gitu, karena saya seorang artis gitu. Tapi semua terukur sih. Waduh. Tapi kalau Mas Yose sendiri sekarang ada nggak sih platform khusus yang mungkin karena saya sekarang udah kerja di brand gitu ya, memang ada certain conditions, certain terms yang harus dipenuhin. Tapi kalau buat kreativitas sendiri, penyaluran kreativitasnya, Mas Yose masih suka ngedesain sendiri nggak sih? Ya, not necessarily has to be produced secara massal, tapi ya buat senang-senang aja gitu. Do you still do that? Iya, masih. Ya kalau follow Instagram saya sih, ya itu cara saya menyalurkan ini aja sih sebenarnya. Buat bersenang-senang. Nanti kita plugin ya di akhir acara ya, apa nama. Oke, ini mungkin ngomongin soal lagi-lagi mindset nih Mas. Ada yang nanya juga soal mindset nih. Katanya kira-kira kurikulum di perkuliahan harus yang seperti apa untuk bisa membentuk mindset yang lebih diterima di level dunia? Waduh, harus ngomongin silabus dan kurikulum ya. Nah, perlu di mata kuliah apa, dan kalau ada harus membobot kemana kira-kira kontennya? Waduh, ini ngobrol sama dosen nih kayaknya ya. Kemarin juga sempat berbalas komen di Facebook dengan salah satu dosen kampus kita seiring dengan bergabungnya tentang kurikulum yang menurut saya perlu ditambah meskipun konteks ke arah digital. Kalau menurut Mas Yose sendiri soal global mindset, kayaknya saya kenal itu kan mungkin itu tadi salah satu yang nanya temen ya. Gimana caranya kita punya global mindset? Apakah harus dari ruang kelas atau what do you think? Fundamental sih menurut saya. Gimana ya caranya ya? Yeah, which is a good question. Ya itu tadi banyak faktor gitu di pendidikan kita, cara kita ngebangun, melatih siswa bertanya aja masih banyak ininya gitu. Jadi gimana, dari mana ya mulainya ya, agak bingung juga. Ini lagi proyeknya Nadiem Makarim sih menurut saya. Oke, mungkin kita nggak usah jauh-jauh ke kurikulum deh, nanti kita zoom sama Pak Nadiem aja. Nggak, tapi mungkin dari your own personal experience, dari ceritanya Mas Yose tadi kan, Mas Yose tuh udah saya sih nggak mikirin ini kita lokal atau global sih, yang penting desain aja. Nah, kalau dari pengalamannya Mas Yose sendiri, what makes you think like that? Apa yang bisa membentuk mindset seperti itu? Pasti ada dong, misalnya mungkin bacaan kah, atau konsumsi media kah, atau apakah gitu. Kalau Mas Yose sendiri, apa dong? Lingkungan mungkin? Dendam sih kayaknya. Ya pengalaman saya, interaksi saya sama desain director saya waktu saya pertama kali di Villa dulu, itu sih, dia orang asing, terus sama, dia doyan Indomie juga, dia sampai bela-belain kirim Indomie ke anaknya yang lagi kuliah di Swiss gitu. Hey, bedanya dia sama saya apa gitu? Karena saat itu yang saya lihat, saya harus bangun pagi-pagi, terus naik mobil jemputan bareng sama karyawan lain gitu ya. Terus saya dipaksa harus ikut senam poco-poco sekali seminggu. Jadi sama ribuan karyawan lainnya gitu. Sementara dia ekspatriat gitu, dengan treatment yang sangat istimewa, dia punya rumah di Setrasari waktu itu. Jadi saya ngerasa, aduh jomplang banget gitu. Padahal saya bisa punya input yang sama seperti dia. Itu aja sih, itu yang ngebakar saya saat itu gitu. Jadi bahan bakar saya itu gitu. Jadi ada trauma masa lalu berarti. Ya, tapi nggak saya jadiin trauma sih, lebih ke bahan bakar aja gitu. Bahan bakar motivasi. Ya, oke. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal itu juga nih, lagi-lagi soal desain, soal mindset juga nih ya. Tadi ada yang nanya sih,
Mas Yose sekarang kan banyak problem solution method dengan design thinking. Nah, apa yang bikin design thinking sekarang banyak dicari menurut Mas Yose? Apakah Mas Yose dalam desain sepatu juga berpikir buat ngasih solusi melalui footwear design? Waduh, ini lagi-lagi berat ya. Harus ngasih message dalam semua desainnya kayaknya. Gimana Mas Yose? Iya, ya kata-kata desain sendiri sekarang kan sangat generik gitu ya, bisa diterapkan kemana-mana. Designing itu karena sangat terukur. Mungkin itu sih sebenarnya kenapa design thinking itu bisa diterapin kemana aja, karena dia ada riset di belakangnya gitu. Tapi saat diterapkan itu ada sisi humanis dan sisi apa namanya, sisi culture-nya yang disentuh gitu. Jadi kalau sekedar kita bicara masalah teknis gitu ya, solusi teknis itu belum tentu solusi yang bisa diterima saat diterapkan begitu saja gitu. Oke, traktor buat atau alat pemotong buah gitu misalnya. Tiba-tiba datang jebret gitu, pisau sama motor yang muter gitu. Udah selesai di situ, tapi orang nggak bisa terima itu. Tapi orang butuh sesuatu pisau pemotong yang bisa gue taruh di dapur gue dan dapur gue jadi keren gitu. Nah, di situ design thinking gitu. Menjembatani itu gitu. Makanya design thinking bisa diterapin kemana aja menurut saya itu. Gitu. Bahkan masalah ekonomi pun sekarang didesain gitu, di riset gitu, diukur seperti apa, akan seperti apa penerapannya. Gitu. Mungkin itu sih. Oke. Ya, satu lagi nih pertanyaan dari chat kita bacain ya Mas ya. Dari Omarata ya, kenal nggak nih Mas? Katanya Mas, kalau sebagai desainer sebagai desainer, misalnya ada produk hasil desain Mas yang di-customize gitu gimana? Kayak, oke dia nyebutin name drop nih kayaknya, saya nggak perlu sebutin ya. Kalau misalnya nih Mas udah desain satu produk, terus ternyata di-customize, itu gimana? Ya nggak masalah berarti ya. Ya nggak apa-apa dong, seneng-seneng aja direspon. Karena ya balik lagi, sekarang kalau bicara soal custom culture gitu ya, itu juga yang ngebangun market kita makin luas gitu. Jadi ya seneng banget kalau begitu, berarti itu direspon masyarakat gitu. Dan pasti juga ada marketnya sendiri. Itu sama halnya kayak seorang artis gitu, dia pameran, terus dia ada orang yang merespon itu dengan kritik, dengan gitu. Jadi ya. Oke. Itu sangat bagus. Kita lihat. Iya, kita lihat yang udah raise hand kali ya, Mas. Tadi ada Mbak Ina Paramita atau Mas Dina? Oke, Mbak Ina dulu deh. Mbak Ina Paramita, silakan Mbak. Mau nanya apa? Oh, via chat aja ya kayaknya nih. Boleh balik ke itu dulu nggak tadi, ke slide terakhir? Saya pengen shout out sedikit nih cerita soal Footwear Forum. Boleh, silakan. Kita sambil nunggu yang lain dulu. Oh ya, tadi juga ada yang, ini nih Mas Yose bilang katanya, desain line Adidas line yang David Beckham katanya ada nggak? Tunjukin dong katanya gitu. Ya itu yang sepatu pertama tadi itu kebetulan saat itu di-endorse sama Beckham, jadi itu makanya itu yang merah ya. Saya. Tapi sekarang sih Beckham udah nggak ini lagi sama kita. Dulu emang ada, saat itu kita masih Neo namanya, Adidas New Label waktu itu, di-endorse sama Beckham karena itu bisnis unit baru, jadi dikasih. Jadi sempat waktu itu kita punya endorser David Beckham, akhirnya kita putus karena merasa udah segmennya udah ketuaan, terus kita ambil dulu waktu itu Justin Bieber sama Selena Gomez karena market kita market yang muda gitu ya. Selena Gomez kayaknya sekarang udah nyebrang deh ke merek lain. Tapi nggak apa-apa karena di Puma pun sekarang dia di Puma pun sekarang ada 2 desainer Indonesia juga di sana, jadi gitu. Ya. Nah, Footwear Forum nih, saya cerita dikit. Footwear Forum ini setelah IFD ini lumayan
rame nih, terus satu saat saya kepikiran buat bikin platform yang bisa saling support, ya akhirnya come up dengan Footwear Forum ini. Jadi ada organic sharing platformnya gitu. Dan udah lumayan jalan berapa ya, 6 tahunan kalau gitu, kalau nggak salah. Kalau bisa lihat di next slide-nya. Jadi sekarang dilanjutin sama teman-teman yang masih based di Indonesia. Mereka ada di macam-macam brand ya, ada di Leak, ada di Specs, ada di mana lagi ya, ada di I juga gitu. Jadi ya, menyenangkan sih sama teman-teman akhirnya bisa terus melanjutin ini karena eventnya udah tumbuh dan berkembang terus gitu. Kita pun juga sempat kemarin beberapa minggu yang lalu gitu kita adain event webinar juga untuk sharing, berbagi cerita dan ilmu gitu. Saya juga terima kasih banget nih buat teman-teman melanjutin terus. Ini event 2019 ini kalau apa namanya tadi nama forumnya? Footwear Forum. Ya? Oh, Footwear Forum. Ini ada formnya, ada socials, bisa di follow. Ada. Kalau IFD cari di Facebook group aja, Indonesia Food Designer. Tapi kalau Footwear Forum ada di Instagram, ada di mereka punya website juga kalau nggak salah ya. Coba deh kita rutin bikin event-event terus ya platform-platform baru gitu. Biar ada tempat buat refresh juga dan tukar pikiran juga ya Mas ya. Karena kan tadi penting kayaknya punya support system ya. Ya. Tadi saya lanjutin ke Mbak Ina Paramita, jadi nanya nggak Mbak? Halo Pak Yose. Halo Mbak Ina. Pak Yose, saya mau nanya nih. Tapi nggak apa-apa ya sambil ngobrol aja ya, nggak di chat ya. Soalnya saya capek ngechat, jadi lebih suka yang ngomong. Iya kan judulnya emang ngobrol, coffee talk. Oh iya. Jadi gini Pak Yose, saya bangga banget nih. Ada Pak Yose di Jerman sana yang desainer orang Indonesia. Wih keren banget nih Pak Yose. Tapi jujur saya tidak paham desain Pak Yose. Jadi saya cuma tahu desain itu bagus enggaknya aja. Jadi kalau misalnya yang tadi itu kan Pak Yose panjang sekali ya. Dan itu view baru gitu buat saya ya. Tapi saya boleh nanya yang lain ya Pak Yose ya selain desain ya. Bagaimana suasana bekerja di Adidas dan juga di Jerman? Misalnya kayak gini. Setiap perusahaan itu kan punya people development-nya ya Pak Yose ya. Seperti apa people development yang ada di Adidas? Nah, Adidas pun juga kan ada banyak nih negaranya. Apakah people development mereka sama atau berbeda setiap habit dari negaranya masing-masing? Siapa tahu kan di sini kan kayaknya saya lihat partisipannya banyak yang paham desain ya. Jadi siapa tahu nanti ada yang bisa mengikuti langkah Pak Yose untuk terbang ke Jerman atau ke Vietnam juga nanti gitu. Tapi kan kita kan pasti pengen nanti improvement aku di sana seperti apa gitu. Nah, jadi kayak development-nya sendiri di situ apakah ada atau memang lebih ke mandiri gitu, Pak? Sudah, ini nggak apa-apa ya Pak Yose ya, ngobrolannya agak di luar desain ya. Iya. Ya, terima kasih sih. Saya emang sekarang nih, kalau kita tadi cerita soal memperbarui cita-cita, ini salah satu cita-cita saya sekarang, gimana caranya desainer-desainer Indonesia bisa menginvasi brand-brand global. Itu cita-cita saya nih sekarang nih. Kalau bicara soal career development gitu ya Adidas sangat terbuka soal itu gitu. Karena itu tadi, kita nggak, yang kita jual bukan paspor kita, bukan kita dari mana gitu, tapi value kita apa gitu yang bisa kita tambahin ke company gitu. Dan banyak banget gitu jalur-jalur untuk pengembangan diri di sini gitu. Jadi untuk misalnya pengen internal movement pun
juga sangat didukung sama Adidas gitu. Misalnya pengen nyebrang nih ke bidang yang lain gitu, di sini juga ada peluang seperti itu gitu. Sorry. Oh iya ya, siap sih Pak Yose. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya para desainer Indonesia yang lokal-lokal, maksudnya belum yang keluar, walaupun sudah hebat di Indonesia, bisa bersama-sama belajar dengan Pak Yose ya, sharing dengan Pak Yose gimana caranya biar kita juga bisa improve skill-nya, biar setara dulu dengan, bukan setara, pasti udah setara sih, tapi kayak punya kesempatan di mancanegara, kayak gitu ya Pak Yose ya? Bisa ya? Nah itu dia, makanya saya pengennya sebenarnya kesempatannya itu sama, cuman mungkin yang penting itu effortnya mau nggak mau kita harus ekstra, karena terus terang kita jauh nih, kita 5 jam di belakang, di depan ini, perbedaan dengan pusat pergaulan internasionalnya gitu. Nah gimana caranya kita terdengar nih suaranya gitu. Di berapa tahun yang lalu tuh, pokoknya tiap beberapa tahun kita coba cari rekrutmen baru nih, saya selalu encourage buat cari desainer Indonesia gitu. Mau dong, saya pengen. Tapi ada juga nih kendala mindset tadi gitu. Gue desainer lokal gitu, gue desainer Indonesia, gimana ya ntar ya gitu. Kadang ada sih rasa seperti itu gitu. Saya dengar beberapa gitu, malah nanya saya, ntar kalau diterima gimana bang? Come on gitu, bukannya itu yang lu pengen gitu, tapi ya gitu, banyak faktor yang terus terang Indonesia perlu sih untuk expand pergaulan internasionalnya gitu, WhatsApp gawe gitu ya sekarang. Jadi kita lebih aktif untuk didengar, untuk mudah dicari gitu. Ya, saya cerita nih sama director yang rekrut saya dulu gitu ya, dia bilang, saya cuman nama lu doang gitu dari Indonesia ya waktu gue cari gitu, yang nongol gitu. Nah, ya mungkin kita harus self marketing gitu, kita jual diri gitu, bukan jual diri gimana gitu ya, tapi gimana caranya kita lebih terdengar gitu. Dan satu nih yang perlu banget juga, mungkin kemampuan bahasa kali ya, karena kita terus terang kita tertinggal nih. Untuk kemampuan bahasa itu kadang, ya saya sendiri aja sampai sekarang masih ngerasa lag di sini gitu, karena untuk catch up ya susah, lidahnya lidah lokal gitu ya. Iya Pak Yose. Boleh satu lagi Pak Yose ya bertanya ya Pak Yose, ini keberlanjutannya sih. Tadi Pak Yose kan juga sudah mengupayakan biar mengendorse lah desainer Indonesia di sana. Tapi ada nggak sih kayak rekrutmen khusus atau rekrutmen yang benar-benar orang Indonesia bisa masuk lewat mana sih gitu Pak Yose? Atau memang jalurnya semua sama? Sebenarnya sama sih, makanya. Oh sama aja. Iya. Ya alhamdulillah sih udah ada beberapa teman yang saat saya pindah ke sini, ada teman yang gantiin saya di Vietnam, di Ho Chi Minh City, Gagas Suara, dia dari Liga Pro Indonesia, lumayan. Saya udah seneng nih. Terus saya dengar juga ada teman yang sama-sama di Herzogenaurach nih sekarang di Puma, ada Raka namanya. Terus ada senior designer juga di Puma, base di Ho Chi Minh juga. Jadi ya ini sesuatu yang saya saya cita-citain dulu gitu. Orang Indonesia mulai invade perusahaan-perusahaan global gitu. Karena kayak di Adidas nih, Adidas ini mafia desainernya orang Prancis gitu. Mereka punya networking yang kuat, mereka tarik-tarik itu teman-teman, sama aja kayak di Indonesia gitu. Orang ITB cari orang ITB gitu. Lulusan UGM cari lulusan UGM. Ya penting gitu networking dan ngebangun support system itu gitu. Dan gimana caranya Indonesia juga punya itu, tapi di skala internasional gitu, bukan di Indonesia. Oh iya, siap Pak Yose. Terima kasih informasinya, sangat bermanfaat buat saya. Monggo yang lainnya dilanjut.
Terima kasih Mbak Ina. Panjang ya, bentar lagi kayaknya udah bikin platform sendiri deh buat para desainer Indonesia. Nah, ini mungkin nyambung sama yang nanyain soal ini juga nih Mas Yose, ada yang nyenggol soal ini di kolom chat. Dia bilang, dia minta tips sih. Tips penting supaya desainer-desainer muda di Indonesia supaya bisa go internasional selain portfolio yang harus mumpuni. Tadi kan Mas Yose juga udah nyenggol soal ayo kita bangun portfolio yang bagus, yang lengkap, yang range-nya besar gitu. Dan juga self marketing tadi kan ya Mas Yose juga bilang. Ada lagi nggak maksudnya yang harus diperhatikan supaya kita bisa go internasional? Meskipun kayaknya sekarang kita bisa go internasional kapanpun ya, mudah sekali kayaknya sekarang. But yes, your 2 cents please. Ya yang paling berat sih mungkin harus diasah yaitu kemampuan komunikasi dan apa namanya ya lebih ke hubungan jual diri tadi gitu ya. Oke, lu bisa jual diri lewat karya dan kemampuan lu atau desain kreativitas lu, tapi yang saat berhadapan dengan pergaulan internasional gitu loh, misalnya dari kemampuan bahasa, terus pemahaman, ya nggak bisa dipungkirin lah, kita selalu lag masalah itu. Orang Indonesia mau traveling aja susah gitu, ngurus visanya dulu, ini segala macam. Kita bakal saya aja ngerasa ketinggalan jauh soal urusan ini dengan anak-anak SMA yang magang di kantor nih, kalau di sini gitu ya. Karena mereka orang Eropa, mereka udah keliling dunia kemana-mana gitu, mereka punya deeper knowledge soal culture, itu jauh lebih dalam daripada saya gitu. Kan, nah itu lag-nya orang Indonesia yang ya kayak given lah, karena sistem kita bikin kita terkurung di negara sendiri gitu. Nah, mungkin gimana caranya enrich itu gitu. Oke. Jadi intinya, wah udah banyak banget sih emang ngobrolan kita hari ini tuh kaya banget. Saya senang sekali ngobrol sama Mas Yose dan teman-teman semua. Tapi mungkin kayaknya harus kita akhiri nih Mas. Waktunya sampai di sini dulu. Terima kasih sekali lagi Mas Yose. Ada kata-kata terakhir, mungkin pesan-pesan terakhir buat teman-teman. Kasih semangat gitu buat teman-teman yang mau meniti karirnya seperti Mas Yose mungkin. Iya. Oh iya, terima kasih udah mau dengerin obrolan kita hari ini. Terus support buat teman-teman desainer mungkin. Jangan lupa profesi desainer ini paling enak buat work from home. Jadi ya semangat terus dan ya bangun kepercayaan diri gitu, jangan batasin skopnya hanya sampai misalnya kuliahnya di ITS Surabaya misalnya. Terus satu saat saya pengen kerja di Jakarta gitu. Ada banyak kota di dunia ini gitu, jadi silakan bidik salah satunya, putar aja tuh si globe itu, tunjuk satu gitu. Tapi ngomong-ngomong soal itu Mas, mungkin terakhir dari aku nih ya. Kan kalau mungkin kita sebagai artisnya, sebagai desainernya gitu ya, dan kita lacking di situ salah satunya, supaya cara kita jualannya itu bagus, ada nggak sih Mas sebenarnya marketplace buat para desainer, di mana mereka bisa ketemu, terus bisa saling promo-promoan gitu, ada nggak sih Mas? Atau kayak agen mungkin? Agen nggak tahu ya, tapi ya community itu sekarang kan sangat organik gitu ya. Kalau saya zaman saya dulu, aduh tua banget bahasa saya. Dulu ya itu ceritanya soal ada dulu kayak di forum di blog gitu namanya Kicks Guide. Ya dulu di situ tuh kita sharing-sharingan, kita bikin tema mingguan terus pada posting desain gitu, terus saling komen gitu. Tapi kalau sekarang simply lewat Instagram, lewat handphone udah ketemu gitu. Hanya dengan mungkin salah satunya tadi ya, yang footwear forum tadi mungkin salah satunya bisa ya. Itu juga bisa salah satunya gitu. Jadi banyak banget platformnya gitu. Siap. What next nih Mas? Apa project selanjutnya dari Mas Yose? What can we expect? Ini kita lagi persiapan untuk Spring Summer 2021. Post Corona. Jadi nggak tahu seperti apa dunia seperti post Corona. Jadi kita ditunggu banget tuh Mas. Oke, sekali lagi thank you Mas Yose
Tadi Sama-sama. kita udah ngobrolin apa ya, yang saya bisa rangkum mungkin tadi intinya sih Mas Yosef kasih pesan supaya kita tuh bisa berpikir lebih global, meskipun kita mungkin dari lokal dulu kita tindakannya gitu kan ya. Kayak Mas Yosef tadi loncatannya banyak ya Mas ya, dan setiap 2,5 tahun tadi katanya dia ganti cita-cita lagi, ayo diperbarui cita-citanya supaya memang kita bisa terus berkembang sebagai individu dan juga sebagai desainer gitu. Nah, terus juga nggak ada salahnya, which is sangat commendable buat bangun portfolio yang lengkap dan kalau bisa memang luas ya Mas ya jangkauannya dan pinter-pinter jual diri sih. At the end of the day, how can people know your talent kalau kamu nggak kasih tahu gitu. Banyak banget sekarang Tapi kan jangan yang mangkal di pengkolan ya. aduh, sekarang orang udah pada online semua Mas. Nggak mangkal lagi. Seperti janji saya tadi, saya juga mau ngumumin giveaway kita, pemenang giveaway kita. Buat teman-teman yang udah join, udah mendaftar kemarin, otomatis kalian semua sudah terdaftar sebagai pemenangnya, calon pemenangnya maksud saya ya, nggak semuanya bisa kita kasih. Dan ini harus diketahui, ini kita milihnya random ya. Jadi akan segera diumumkan sebentar lagi. Tapi saya akhiri dulu sampai di sini. Sebelumnya, terima kasih Mas Yosef sekali lagi, dan terima kasih teman-teman semua. Terakhir dari saya, kita tunggu ini ada satu slide yang akan mengumumkan siapa pemenangnya. Terima kasih semua. Siapa kira-kira ya? Siapa kira-kira? Ini semua masih di sini ya. Congratulations kepada, ini kita langsung tahu emailnya nih, kepada renilasmawati@gmail.com. Nah, ini nanti akan dihubungi sama panitia Coffee Talk, Spotlight Talk-nya kita. Jadi tungguin aja ya. Saya yang dapat. Oke. Sampai ketemu teman-teman di Spotlight Talk berikutnya. Terima kasih Mas Yosef dan terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung. Selamat sore dan sampai ketemu di Spotlight Talk berikutnya. Terima kasih juga.